Muhammad Ali Wafa, Hafiz Al-Anur Karim, Rabi Al-Bari, Roziki Al-Gibari, Muhammad Supriyadi, Muhammad Lehan Tiansa, Ika Yudi Agustin, Ikan Jani, Ijang Maulana. Hadir semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi yang baru yang tadi dipelajari, Bapak akan tanya dulu, sekarang pelajaran apa? Apa kemarin yang dipelajari? Dan apa itu coding? Terus berikan contoh kecerdasan artifisial apa aja? Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ada dua metode apa aja? Nah, apa? Kemarin ada ya, plak dan unplak. Kalau plak apa? Menggunakan komputer. Nah, kalau unplak? Oh ya, baiklah. Tepuk tangan berkarya dulu. Semangat Sofia. Gila. Ayo. Kalau semangat, Bapak persiapkan dulu materi untuk hari ini. Ya. Materi untuk hari ini, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian bisa menyebutkan nih langkah-langkah bertani padi, ya, dari awal sampai akhir. Yang berikutnya, memahami pentingnya urutan kerjanya. Ya, gimana sih kalau petani itu menanam padi, urutannya apa aja? Ah, ya. Ya, terus yang berikutnya, ketiga, biar kalian menghargai kerja keras dari para petani. Apalagi orang tua kalian mayoritas banyak yang bertani. Jadi kalau ada rezeki beras dan nasi jangan dibuang-buang, hemat ya. Menghargai jerih payah para petani. Next, Bapak tanya, siapa di sini yang pernah lihat proses menanam padi? Angkat tangan. Yang pernah melihat proses menanam padi? Jadi Ali, Hafiz, siapa lagi? Siapa lagi? Gak pernah lihat ya? Ibra, ya kalau pernah kan tangan? Pernah? Gak pernah, ya oke. Terus, pernah kan kalian bantu orang tua di sawah atau kebun? Siapa yang pernah? Ijaz. Banyak ya? Ya. Tidak pernah melihat proses bertani, tapi pernah bantu. Kan lucu. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita ingin menanam padi, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Betul. Apa lagi? Ya, benar. Yang berikutnya, apa yang akan terjadi kalau kita menanam bibit sebelum mencangkul atau membajak sawah? Apa yang terjadi?
kita nambah ngajak orang-orang lain dibagi ini loh. Kamu bagian mencangkul, ya. Yang si B bagian membaca, yang si C bagian menyiram dan lain sebagainya. Sehingga masalah yang berat menjadi apa yang menjadikan itu maksud dari dekomposisi. Yang berikutnya pengenalan pola. Apa pengenalan pola itu? Mengenai kesamaan atau pola dari sebuah masalah agar solusi bisa cepat dibuat atau diselesaikan. Gimana caranya? Kita bagi, kan dibagi tadi. Gimana cara kamu bibit biar hasilnya baik, biar cepat dibagi? Bagian sana polanya, oh ternyata macam bibit seperti ini, ada cara-caranya kan? Dan begitu orang membajak sawah asal dicangkul, tidak kan? Pasti ada cara. Itu yang dimaksud pengenalan pola. Ya. Yang berikutnya atraksi. Atraksi itu fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Contohnya apa dalam bertani? Ya fokus sama hal yang penting. Tujuannya apa? Mau bertani ini, mau menghasilkan padi yang baik, ya fokus dengan itu. Ya, ada orang, ada apa? Ada yang kiranya tidak penting, tanahnya gini, itu diabaikan dulu ya. Tanahnya lumbung, tidak rata, diabaikan dulu. Yang penting fokus sama hasil bertani. Itu. Yang ketiga, yang keempat, algoritmik atau algoritma, membuat langkah-langkah yang jelas dan berulang. Seperti yang Bapak kemarin berikan. Apa tanya? Gimana kamu memperhatikan gigi ini kan gigi? Pertama, terus apa lagi? Terus apa lagi? Bersikat? Ya itu. Apakah itu bisa dibalik? Bisa. Itu namanya algoritma atau algoritma ya. Jadi urutannya harus tepat. Gak boleh sembarangan. Biar hasilnya juga bagus. Baik ya. Itu prinsip komputasional dalam bertani. Selanjutnya ini nih. Proses bertani di daerah pedesaan. Ya. Daerah Akhir Serlau 3, daerah apa? Pedesaan kan? Mayoritas orang tua kalian adalah petani. Ya. Jadi otomatis kalian juga tahu. Ya. Menanggapi proses bertani. Ya. Nih gambaran desa kita, desa laut. Fotonya ambil di mana? Ambil di mana? Siapa yang tahu? Di gokil. Bapak foto di sawah di utaranya apa itu? Lapangan Gengsel Laut. Ya. Benar enggak? Tuh, desa kita itu indah. Sebagian besar penduduknya adalah petani yang rajin dan pedagang yang giat. Di sini mayoritas kan orang tuanya petani dan pedagang. Ya. Sawah bukan hanya pemandangan indah yang menyenangkan mata, tapi juga sumber kehidupan utama bagi manusia, terutama di lingkungan Selau karena mayoritas banyak petani. Ya, bertani adalah pekerjaan yang membutuhkan kerjasama, ketelitian dan usaha. Jadi kalau kalian bertani dan kompak orang-orang yang kerja-kerja sendiri, hasilnya tidak bakalan bagus.
Yang pertama, dalam pertani apa aja? Persiapan lahannya. Yang pertama, membersihkan lahan. Ya, petani akan membersihkan lahan dari gulma atau tanaman liar. Gak mungkin tanah lagi kotor, lagi tidak langsung ditanam. Gak mungkin kan? Disiapkan lahannya dulu, dibersihkan. Ya. Terus yang kedua, membajak tanahnya atau mencampur. Kalau ada punya sapi seperti itu. Ya, tujuannya apa dibajak? Agar tanah menjadi gembur. Ya. Tanahnya tidak padat, tapi menjadi gembur dan mudah ditembuskan. Gembur itu apa? Ya, jadi tidak keras. Apalagi habis kena. Di sini kan mayoritas tanahnya bebatuan. Ya. Terus setelah selesai semua, baru mengakhiri mengakhiri supaya apa? Sampai cukup basah dialiri sawahnya untuk pertumbuhan padi, karena padi adalah tanaman yang suka air. Tanaman padi itu kalau semakin airnya semakin sering ada, semakin hasilnya. Yang berikutnya langkah kedua apa? Penyampaian benih. Ya, yang pertama apa langkah-langkahnya? Nasihat ya. Petani pasti memilih padi yang berkualitas baik. Kalau benihnya tidak baik, kualitasnya tidak mungkin kita. Tapi hasilnya tidak baik. Ya. Ya. Yang berikutnya merendam benih. Benih itu direndam dulu. Ya. Di dalam air selama beberapa waktu. Ya. Benih yang tenggelam adalah benih yang bagus. Ya, sedangkan benih yang mengambang itu kurang. Itu kalau kalian pengen tahu kualitas dari benih. Ya. Entah benih apapun, benih padi, benih cabai, kalau kalian ada bijinya cabai, mana cabai nih ya? Itu kan direndam di air dulu. Itu yang bijinya itu ke bawah, itu yang bagus. Ya, yang ngambang ke atas ngapung itu yang tidak bagus. Contohnya seperti itu ya. Semangat tuh. Ya, yang berikutnya tabur di lahan semai. Benih yang sudah direndam kemudian ditaburkan di tanah, khusus yang disebut tanah semai atau persemaian. Di sini benih akan tumbuh menjadi bibit kecil sebelum dipindahkan ke sawah kita. Ya, jadi ke sawah utama. Jadi ditanam dulu bibit-bibitnya biar menjadi bagus. Berikutnya apa? Penanaman. Apa saja penanaman itu? Ya, yang pertama memindahkan bibit. Bibit yang sudah berumur 20 sampai 30 tahun disebut dari persemaian dengan hal agar akarnya tidak rusak. Jadi yang sudah dari tadi apa? Hasil penyemaian benih itu ya sebelum besar itu dipindahkan agar akarnya tidak rusak. Tanaman yang tanam teratur. Ya, petani kemudian menanam bibit itu satu persatu di sawah utama. Mereka menanam dengan jarak yang teratur agar tanaman dapat mendapat cukup sinar matahari dan nutrisi barisan, tapi juga memudahkan perawatan nantinya. Jadi tidak asal masuk nantinya, tidak asal mana, pasti ada jaraknya dan teratur. Ya, kalau tidak teratur saling tumpang nanti. Ya, kalau teratur enak, jadi tadinya enak. Ya, cara punya enak gitu. Terus tetap juga yang terakhir pastikan cukup air. Kalau nggak airnya gimana mau? Tumbuh, mau subur, mau berhasil ya. Karena seperti yang tadi dibilang,
Apa? Kasih obat atau ya, itu ya. Jadi kayak serangga mengganggu yang sekiranya merusak tanaman, kita singkir dengan cara ada dikasih obat atau seperti apa, gitu ya. Terus yang kedua, memberi pupuk. Jadi apa? Pupuk itu makanan tambahan supaya padi tumbuh. Yang berikutnya yaitu mengendalikan hama dan penyakit-penyakitnya itu. Ya. Jadi tentang apa tadi? Tidak syukur orang itu bertani itu enak, masak, tumbuh, langsung panennya, tapi ada proses. Makanya kalian harus menghargainya. Kadang kan ada nih kalian yang di sawah, injak-injak padi atau siapa yang suka injak padi? Siapa yang suka main di sawah, main layangan? Terus padinya orang diinjak. Bagus kan itu ya, jangan injak kasihan, karena butuh proses ya. Tuh. Yang kelima, apa yang kelima? Panen. Apa aja harus panen? Yang pertama, padi kan menguning nih. Ya, dilakukan ketika bibit-bibit sudah kuning, sempurna dan isinya padat. Ya, ini tandanya padi sudah matang dan siap dipanen. Kalau masih hijau, ya jangan dipanen, itu belum siap untuk dipanen. Yang berikutnya alat panen tadi bisa menggunakan sabit. Apa itu? Kata orang Madura. Apa namanya? Aren apa? Celurit. Yaitu sabit itu apa namanya? Iya, aren, bukan aren. Siapa? Kalau orang apa itu? Ya itu. Ya, padi itu untuk memotong tangkal padi menggunakan mesin panen yang dimodif untuk mempercepat proses. Ada yang pakai apa itu? Ada yang pakai aren itu ya, ada pakai mesin. Ya, mesin. Kan ada mesin ya. Ya, jadi ketika jalan kan kamu sendiri padinya ya. Tuh. Yang berikutnya kumpulkan dan dijemur. Dan mungkin padi tidak dijemur, pastinya dijemur pastinya ya. Setelah dijemur baru ada yang dijual, ya ada yang dipilih untuk dikonsumsi sendiri. Ya, jadi awas. Kenapa tujuannya dijemur itu? Agar mengurangi kadar air. Kalau ada air yang masih ada berarti apa? Mudah untuk busuk dan tidak awet kalau disimpan. Makanya apa kata orang Madura itu? Beras yang belum digiling, beras yang ada kulitnya itu apa sih? Bukan, kan ada beras yang ada kulitnya yang belum digiling. Apa namanya? Iya, beras kan ketika sudah digiling kan putih nih. Kan ada beras yang masih ada kulitnya kuning. Apa namanya itu? Nama beras? Hah? Apa? Kan beras nih ya. Beras kan kalau makan sudah bersih kan putih. Kan kalau orang dari sawah itu, ya sebelum digiling kan berasnya masih ada kulitnya. Ya itu namanya apa kata orang? Ya. Kalau bahasa Indonesia kan gabah. Tahu gabah kan? Gabah itu butiran padi yang masih berkulit.
Jadi, ayo coba kita buat gambaran plotkan proses bertani dari tanah ke meja. Dari tanah ke meja makan. Gimana urutannya? Mulai dari bertani. Yang pertama, dapur atau menjak sawah, terus Disiram. disiram. Apanya disiram sebelum mendirikan di tanah? Ya, iya. Terus ya, terus ya diberi pupuk atau kotorannya sapi tidak apa-apa, tenang. Ya, habis itu dipanen, ya, dirawat, terus sudah tumbuh dipanen, habis dipanen, digiling, setelah itu dikonsumsi menjadi nasi. Sehari-hari yang kita makan. Itu gambaran plotkan. Plotkan itu apa? Urutannya. Ya, urutannya. Jadi membajak sawah nih, ya, membajak sawah, terus menanam penyemaian bibit dan terbesar, terusnya. Oke lah, kalau gitu biar kita semangat, sama-sama semangat. Silakan kalian berdiri semua. Kita berdiri bareng. Siap ya? Ayo. Ayo tangan.
Jadi ini metode pembelajaran KKA yang metode apa? Sama. Ketika kita jawab tadi juga. Contohnya nih, Bapak kayak kemarin Bapak jelaskan. Ya. Metode unplug dalam permainan di kelas. Contohnya, Ali berdiri. Ya, kata Bapak itu. Kalau Bapak bilang ke kanan, berarti hadap ke kanan. Kanannya Ali mana? Kanannya Ali mana? Nah, berarti hadap ke. Nah, kalau kiri, hadap ke kiri. Berarti kalau Bapak kanan, hadap ke. Kalau kiri hadap. Kalau Bapak bilang ke atas berarti berdiri. Kalau Bapak bilang ke bawah berarti duduk. Bapak sekarang sama halnya itulah kodim. Ya. Apa kodim? Contohnya nih, ini jadi sistem kerjanya seperti ini. Ali, 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 Ali. Nah, tepuk tangan buat Ali. Seperti itu. Ya. Proses bertani sudah seperti itu. Ya. Sekarang Bapak kasih kalian tugas berkelompok dulu. Ya. Nanti dua perwakilan siswa nanti mempresentasikan ke depan hasilnya. Ya. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Ya. Tapi sama Bapak dikasih satu persatu, tapi kerjakan secara berkelompok. Ya. Ya. Ini kelompok berapa? Tulis kelompoknya. Kalian berdiskusi. Ini yang mana? Sesuaikan dengan gambarnya. Ya. Ya. Ayo. Kelompok. Silakan. Silakan isi kelompoknya. Diurutkan. Silakan ditulis dulu kelompok berapa? 3. Terus itu dikasih tanda panah. Ya. Yang penyemayan benih yang mana gambarnya? Yang persiapan lahan yang mana? Dikasih tanda panah gitu. Ya. Ah, iya benar. Yang mana? Ya. Ayo dipilih. Ayo kerjasama nah. Ayo kerjasama. Kerjasama ayo. Ayo kerjasama. Silakan. Ini. Ayo. Apa? Kalau tadi salah, disilang. Garisnya disilang. Buat baru lagi. Ya, buat baru lagi. Ayo. Bagus. Sip. Oke, ayo. Oh, ternyata pinter-pinter. Ya, sip. Pertanyaan benih. Mana yang persiapan lahan? Mana yang penanaman? Silakan dicoret. Yuk. Sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kalau sudah silakan. Ayo, duduk. Nanti
Perawatan tanaman. Yang gambar terakhir. Pade. Apakah benar? Tepuk tangan buat kelompok 3. Tangan. Tepuk tangan sini. Bukan. Nah. Yuk. Kelompok 3. Ya. Oke. Ayo. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Yang gambar pertama itu apa? Persiapan lahan. Yang gambar kedua? Penyemaian. Penyemaian apa? Gambar ketiga? Penanaman. Gambar keempat sudah apa? Yang terakhir? Benarkah? Tepuk tangan buat kelompok 3 pada kali ini. Silakan kelompok 1 juga dibuka serta oke, sudah ya. Kalau sudah, ice breaking lagi, biar kalian tambah fokus. Ya? Oke? Oke? Siap? Siap? Perintah dari Bapak. Ya, kita permainan. Bapak berkata. Ya. Kalau ada kata Bapak berkata, kalian lakukan. Kalau tidak ada kata-kata Bapak berkata, kalian tidak lakukan. Siap? Siap? Bapak berkata, pegang kepala. Bapak berkata, pegang sini. Bapak berkata, pegang itu. Silakan turunkan. Siapa yang bisa menurunkan? Ayo, ayo. Nanti tak fokus kalian. Ya, ulangi lagi. Turun semua. Bapak berkata turun. Ya, Bapak berkata berdiri. Bapak berkata toleh ke kanan.
duduk. Kenapa anak duduk? Kalau bapak tidak berkata, kalian malah nggak ngikutin. Oke lah, sudah permainannya, kita tepuk tangan buat kalian cepat. Sekarang tugas individu. Ya, silakan. Dikerjakan dan diisi. Ya, nama, hari dan tanggal. Ya, ini dua lembar satu orang, kasihan. Nah, dua lembar satu orang. Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Ya. Sekarang tanggal. Ya. Ya. Ini. Nih. Silakan ya, dikerjakan. Hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2020. Saya itu tuliskan urutan bertani. Tanggal 22 ini tanggal 22. Tanggal 22. Ayo, urusan bertani itu gimana? Yang pertama apa? Masa nggak tahu apa? Mau dapur atau membaca sawah enggak? Ya. Kerjakan sendiri-sendiri, itu kerjakan individu. Yang tadi berkelompok, sekarang sendiri-sendiri individu. Pahami apa sih proses dalam bertani itu apa? Kan tadi Bapak sudah jelaskan kan? Ya.
Ya, versi kalian itu diisi versi kalian. Dia gambar apa aja yang berkaitan dengan proses bertani. Tadinya guys, ya gambar-gambarnya terserah. Ya, gambarnya itu yang berkaitan dengan proses bertani. Gambar yang berkaitan dengan bertani. Baik, silakan yang sudah dikumpulkan. Satu-satu ambil yang rapi. Ayo, silakan duduk. Sudah. Kenapa Pak kita harus
kadang warnanya berkilau glowing. Ya, glowing. Iya, hitamnya glowing sampai kilat itu. Pas terus kalian tidak memakai kerja petani. Ya, makanya tidak mudah. Sedangkan kalian nyampe rumah langsung plak. Ya. Jadi kita harus menghargai kerja keras petani. Ya. Jadi kesimpulannya itu semua pembelajaran bertani itu ada hubungannya dengan pelajaran KKA karena algoritma proses bertani tidak sembarangan. Dalam bertani juga ada urutan dan tahapannya Ali. Kenapa Ali? Lagi kenapa nak? Ya. Jadi ya itu. Terus Bapak tanya nih. Proses bertani itu, ya, apakah bisa urutannya diloncat-loncat? Nggak bisa. Hah? Bisa. Nggak bisa.